Pemirsa Presiden Joko Widodo hari ini akan berkunjung ke IKN Nusantara lagi. Selain melakukan kunjungan kerja, Jokowi juga mengecek progres pembangunan infrastruktur di IKN serta kesiapan jelang upacara peringatan 17 Agustus di sana. Presiden Joko Widodo hari ini akan kembali berkunjung ke Ibu Kota Nusantara. Rencananya Jokowi akan mengecek progres pembangunan di IKN serta meresmikan sejumlah infrastruktur di sana. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden menyatakan selain meresmikan sejumlah infrastruktur di IKN, Jokowi juga akan meninjau kantor Presiden di IKN, serta kesiapan tempat untuk upacara HUT RI pada 17 Agustus nanti. Disebutkan pula, Jokowi akan didampingi Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimulyono, serta pejabat lainnya. Meski demikian, tidak disebutkan apakah Jokowi akan berkantor di IKN dan berapa lama dia berada di sana. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan akan berkantor di IKN jika fasilitas di kantor Presiden IKN sudah siap. Sejauh ini baru pasokan air bersih yang telah tersedia di IKN. Jokowi juga menyatakan siap menggelar sidang kabinet jika sarana dan prasarana sudah tersedia. Saya tetap akan melihat fasilitasnya sudah selesai atau belum, siap atau belum. Yang disampaikan ke saya, akhirnya sudah masuk. Akan melakukan sidang kabinet di sana berarti Pak? Soal sidang kabinet? Akan melakukan Sudah memungkinkan Pak? Ya kalau semuanya sudah siap, sidang kabinet kalau kursinya belum ada gimana kamu duduk masa lesehan? Sidang kabinet lesehan. Pak, soal asuransi Semuanya kesiapan, lagi kesiapan di IKN dan kita tidak ingin memaksa-maksa yang nanti akan menurunkan kualitas interior, kualitas bangunan, enggak. Pihak Sekretariat Presiden dan Kemen PUPR sendiri saat ini terus mempersiapkan segala fasilitas di kantor Presiden IKN untuk rencana Jokowi berkantor di sana. Pemerintah juga terus menyiapkan infrastruktur di Istana Negara IKN untuk menggelar upacara kemerdekaan pada 17 Agustus nanti. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, terkait perkembangan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara, kami akan hadirkan ulasan singkatnya yang akan disampaikan oleh rekan Raisa Nadia. Silakan Raisa. Baik, terima kasih Camar. Pemirsa, proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara terus dikebut, terutama di kawasan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara. Pasalnya di sana Presiden Joko Widodo akan menggelar upacara HUT ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. Lalu seperti apa perkembangan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara? Berikut informasinya. Kementerian PUPR telah menyelesaikan pemasangan bilah sayap burung Garuda kantor Presiden Ibu Kota Nusantara yang merupakan bagian dari penyelesaian akhir gedung di kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Ini artinya bangunan kantor Presiden di IKN telah selesai dibangun. Pemasangan bilah terakhir dan tertinggi di sayap barat selubung Garuda telah dituntaskan dengan pemasangan bilah sayap ke-4.650. Burung Garuda raksasa di kantor Presiden IKN dirancang dengan bentangan sayap 177 meter dan tinggi 77 meter. Sementara bilah-bilah yang menyelubunginya terbuat dari baja anti korosi meliputi 465 modul dengan 10 bilah setiap modulnya. Setelah kantor Presiden di IKN rampung, rencananya Presiden Jokowi akan berkantor di sana pada hari ini 28 Juli 2024 sekaligus meninjau progres pembangunan infrastruktur yang ada. Presiden Jokowi juga berencana akan memimpin sidang kabinet pada Selasa 30 Juli. Menanggapi hal itu, Jokowi menyatakan jika infrastruktur dan perabotan seperti furniture sudah siap, maka sidang kabinet memungkinkan digelar di IKN Nusantara. Sementara Heru Budi Hartono selaku Kepala Sekretariat Presiden mengatakan ada atau tidaknya sidang kabinet, Sekretariat Presiden bersama Kementerian PUPR tetap sediakan segala kebutuhan untuk berkantor di IKN. Setelah kantor Presiden selesai dibangun, pembangunan infrastruktur lain di Istana Negara IKN terus dikebut. Berdasarkan data Kementerian PUPR,
Per 18 Juli 2024, progres pembangunan lapangan upacara mencapai 87,6%. Sumbu Kebangsaan atau Plaza Seremoni tahap 1 sudah selesai 100% dan siap digunakan untuk kegiatan upacara 17 Agustus 2024. Untuk kantor Sekretariat Presiden, progresnya sudah 93,86%. Kemudian untuk kantor Kemensetnek mencapai 84%, lalu progres pembangunan kantor Kemenko bervariasi. Kemenko 1 di 83,4%, lalu Kemenko 2 di 42,7%, Kemenko 3 di 87,9%, dan untuk kantor Kemenko 4 di 91,5%. Presiden Joko Widodo berencana berkantor di IKN dan menggelar sidang kabinet di sana jika sarana dan prasarananya sudah siap. Namun Jokowi tak mau terburu-buru terkait pembangunan di IKN termasuk di Istana Negara yang nantinya akan menurunkan kualitas pembangunan. Demikian paparan singkat terkait dengan perkembangan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara. Dan sesaat lagi pemirsa, laporan khas akhir pekan Vloganza kembali hadir dengan sorotan soal proyek LRT Jakarta fase 1B sebagai salah satu titik balik transportasi publik Kota Jakarta. PDIP yang belum pernah unggul di pemilihan gubernur Jawa Barat menyodorkan pasangan Ridwan Kamil dan Ono Surono untuk bertarung di Pilkada serentak 2024. Sementara politisi Partai Gerindra Deddy Mulyadi melakukan safari politik ke sejumlah kiai di Purwakarta, Jawa Barat. Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono menghadiri sebuah acara masyarakat adat di Bandung, Jawa Barat. Pada kesempatan yang sama, tokoh nelayan Pantura ini menyatakan akan berkontestasi pada Pilkada serentak 2024. Dengan melihat elektabilitas Ridwan Kamil yang tinggi, Ono Surono bersedia menjadi wakil bakal calon gubernur Jawa Barat. Namun niat politik Ono Surono masih menunggu restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Bolanya sudah di DPP Partai dan memang diskusi kami dengan DPP Partai mempunyai beberapa langkah, salah satunya mendalami terkait dengan paket Ridwan Kamil Ono Surono. Sementara politisi Partai Gerindra Deddy Mulyadi terus melakukan safari politik. Bersama tim pemenangannya, Deddy Mulyadi menemui sejumlah kiai di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta, Jawa Barat. Selain silaturahmi, saat pertemuan juga dibahas perkembangan pendidikan keagamaan. Itu bukan urusan pilgub. Kiai itu satu urusan doa, yang kedua urusan pembicaraan mengenai perkembangan pendidikan keagamaan. Deddy Mulyadi masih menunggu instruksi dari Partai Gerindra untuk maju dalam kontestasi pemilihan gubernur Jawa Barat. Dari Purwakarta dan Bandung, Jawa Barat melaporkan.